Langit di atas distrik Yongmen tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya neon dari gudang-gedang pencakar langit memantul pada awan rendah, menciptakan rona ungu kemerahan yang seolah menekan kehidupan di bawahnya. Di sela-sela gang sempit yang membelah kemewahan kota metropolitan ini, uap panas mengepul dari lubang drainase, bercampur dengan aroma amis pasar ikan dan bensin murah. Di pelabuhan tua, sektor utara, aktivitas bongkar muat masih berdenyut kencang. Meski jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari, si Cheng menyeka keringat yang membasahi dahi dengan punggung tangan. Pemuda itu baru saja menurunkan peti kemas terakhir. Otot-otot di balik kaos singletnya yang kusam menegang setiap kali beban berat berpindah ke pundaknya. Bukan ukuran tubuh yang membuat si Cheng disegani di dermaga ini, melainkan sorot matanya yang tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidup di garis kemiskinan. "Kerja bagus, Cheng. Kau punya tenaga banteng," teriak Mandor Li sambil melemparkan amplop coklat tipis. Si Cheng menangkap amplop itu di udara dengan gerakan yang nyaris tak kasat mata. Refleks itu bukan hasil latihan di pusat kebugaran mahal, melainkan sisa ingatan otot dari masa lalu yang samar. Senyum tipis tersungging di bibir pemuda tersebut. Amplop itu berarti biaya obat untuk ibunya yang sudah tiada kini bisa dialihkan untuk tabungan pendidikan adiknya. Xiao Yu adalah satu-satunya jangkar yang menahan Si Cheng agar tidak hanyut dalam kerasnya kehidupan jalanan. Gadis itu memiliki tawa yang renyah, kontras dengan deru mesin pabrik dan klakson kota yang memekakan telinga. Malam ini, adiknya itu berjanji akan pulang lebih awal dari tempat kursus menjahit. Namun, ketika Si Cheng melangkah menyusuri trotoar basah menuju apartemen susun mereka, perasaan tidak nyaman mulai merayapi tengkuk. Hujan mulai turun, bukan rintik yang menyejukkan, melainkan jaram-jaram air dingin yang menusuk kulit. Langkah kaki Si Cheng terhenti di persimpangan jalan walet. Kerumunan orang terlihat melingkar di depan sebuah gang buntu, menghalangi akses jalan. Suara sirena polisi meraung di kejauhan, membelah kebisingan malam. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Sebuah insting purba memperingatkan adanya bahaya. Bukan bahaya bagi dirinya, melainkan bagi separuh jiwanya. Kaki-kaki kekar itu memacu langkah, membelah kerumunan dengan sedikit paksaan. Orang-orang menyingkir, menggerutu, namun terdiam saat melihat ekspresi wajah Si Cheng yang mengeras. Di tengah lingkaran manusia itu, aspal basah tergenang cairan merah pekat. Dunia seakan berhenti berputar. Suara hujan, bisik-bisik warga, dan raungan sirina memudar menjadi dengungan statis yang menyakitkan telinga. Di sana, tergeletak sosok mungil dengan tas kain bermotif bunga yang kini kotor terinjak-injak. Xiao Yu, tubuh adiknya terbaring miring. Wajah yang biasanya ceria kini lebam membiru, nyaris tak dikenali. Pakaian gadis itu koyak di beberapa bagian. Jejak kebrutalan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Si Cheng jatuh berlutut. Lututnya menghantam aspal keras tanpa rasa sakit. Rasa sakit fisik telah mati, digantikan oleh kawah menganga di dalam dada. Tangan gemetar pemuda itu terulur, menyentuh pipi dingin sang adik. Masih ada napas, lemah, tersendat, seperti nyala lilin yang ditiup angin badai. "Yu," suara itu tercekat di tenggorokan, terdengar seperti geraman hewan yang terluka. Seorang paramedis menerobos masuk, mendorong tubuh Si Cheng menjauh. "Mundur, beri ruang. Dia kritis." Si Cheng terdorong ke belakang, menabrak tiang lampu jalan. Matanya yang nanar menangkap sesuatu di sudut gang, sebuah simbol yang disemprotkan dengan cat merah di dinding bata. Gambar cakar naga yang melingkar. Simbol penguasa wilayah ini, geng Cakar Naga. Para preman itu tidak sekadar merampok. Mereka menghancurkan. Mereka mengambil kesucian dan kegembiraan, lalu meninggalkannya seperti sampah di pinggir jalan. Saat tandu dimasukkan ke dalam ambulans, Si Cheng ikut melompat masuk. Pintu logam tertutup, mengunci mereka dalam kotak sempit, berbau antiseptik dan darah.
Pemuda itu menggenggam tangan adiknya yang dingin. Jemari kasar bekas kuli pelabuhan itu kini gemetar hebat, mencoba menyalurkan kehangatan yang tak lagi tersisa. Di luar jendela ambulans, kota metropolitan terus bersinar terang, acuh tak acuh pada tragedi yang baru saja terjadi. Gedung-gedung tinggi itu seolah raksasa yang menertawakan nasib manusia kecil. Namun malam itu, di dalam kabin ambulans yang berguncang, sesuatu dalam diri Si Cheng patah, dan dari retakan itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sebuah api kemarahan yang tidak akan bisa dipadamkan oleh hujan, sederas apapun. Malam itu, Si Cheng bukan lagi sekadar kuli pelabuhan. Dia adalah bom waktu yang baru saja diaktifkan. Rumah sakit pusat distrik Yongmen memiliki aroma yang khas, campuran antara pembersih lantai murahan, obat bius, dan keputusasaan yang mengendap di dinding-dindingnya. Si Cheng duduk di kursi tunggu plastik yang keras di lorong unit perawatan intensif. Lampu neon di lenggit-lenggit berkedip-kedip, seirama dengan denyut nyeri di kepalanya yang tak kunjung hilang sejak 3 hari lalu. Pintu ruang dokter terbuka. Seorang pria paruh-baya dengan jas putih keluar, wajahnya datar. Topeng profesionalisme yang dikenakan untuk menutupi rasa lelah. Keluarga Nona Xiaoyu, Si Cheng, bangkit seketika. Tubuhnya yang tinggi menjulang membuat dokter itu sedikit mendongak. Adik Anda stabil secara fisik, dokter itu memulai. Namun kalimat selanjutnya menggantung di udara. Tapi kerusakan di kepalanya parah. Trauma fisik dan psikis yang dialaminya sangat berat. Kemungkinan dia sadar dalam waktu dekat sangat tipis. Dan jika dia sadar, dia mungkin tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan besi. Si Cheng hanya mengangguk kaku. Tidak ada air matanya sudah kering di malam pertama. Kini yang tersisa hanyalah residu pahit di pangkal lidah. Setelah memastikan administrasi rumah sakit yang menguras seluruh tabungan hasil keringatnya selama bertahun-tahun, Si Cheng melangkah keluar menuju kantor polisi distrik. Harapan adalah hal yang berbahaya. Dan pemuda itu membawa secercah harapan terakhirnya ke tempat ini. Dia naif, berpikir bahwa di kota modern ini, keadilan adalah hak, bukan barang dagangan. Kantor polisi itu riuh rendah. Telepon berdering tanpa henti, bercampur dengan suara ketikan mesin tik tua dan gelak tawa petugas yang sedang merokok di sudut ruangan. Si Cheng diarahkan ke meja Inspektur Zhong. Pria gempal dengan seragam yang kancingnya terlihat kepayahan menahan perut buncit. Kasus di Jalan Walet, Inspektur Zhong membolak-bolik berkas tipis di hadapannya tanpa minat. Asap rokok mengepul dari mulutnya, menciptakan kabut abu-abu di antara mereka. Dengar nak, kami sudah memeriksa lokasi, tidak ada saksi. CCTV di sana rusak seperti biasa. Ada simbol cakar naga di dinding. Suara Si Cheng rendah, namun getarannya membuat gelas kopi di meja sedikit bergetar. Semua orang tahu siapa yang menguasai wilayah itu. Ketua geng lokal, si Belati, sering terlihat di sana. Inspektur Zhong tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan kertas amplas. Dia condong ke depan, menatap Si Cheng dengan tatapan meremehkan. Cakar naga, itu tuduhan serius, tanpa bukti konkret. Kami tidak bisa menangkap sembarang orang. Kau pikir kami bisa main serbu markas orang? Hanya karena coretan cat di dinding? Adikku koma. Dan banyak orang lain juga masuk rumah sakit setiap hari karena berkelahi atau mabuk. Potong Zhong cepat, menutup berkas itu dengan bunyi plak yang nyaring. Saran saya, pulanglah, jaga adikmu. Jangan cari masalah dengan orang-orang yang tidak bisa kau lawan. Kasus ditutup sementara sampai ada bukti baru. Si Cheng menatap mata polisi itu. Di sana tidak ada simpati. Yang ada hanya ketakutan yang disembunyikan di balik arogansi. Atau mungkin keserakahan yang telah dibeli dengan amplop tebal. Si Cheng melihat arloji emas yang melingkar di pergelangan tangan jang benda yang terlalu mewah untuk gaji seorang inspektur polisi. Kebenaran itu telanjang di depan mata. Hukum di kota ini tidak tumpul. Hukum itu tajam.
Tapi mata pisaunya diarahkan ke leher orang miskin, sementara gagangnya dipegang oleh para penjahat. Pemuda itu tidak membanting meja. Dia tidak berteriak. Shi Cheng hanya berdiri perlahan. Kursi besi berdecit, mengilu di lantai keramik. Tatapannya membuat Inspektur Jong berhenti menghisap rokoknya sejenak, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap ruangan ber-AC itu. "Terima kasih atas waktunya," ucap Shi Cheng dingin. Lelaki itu berbalik, meninggalkan kantor polisi yang penuh asap dan kemunafikan. Langkahnya mantap, menembus pintu kaca, kembali ke jalanan yang mulai gelap. Hujan kembali turun, membasuh debu kota namun gagal membersihkan dosanya. Di bawah guyuran air langit, Shi Cheng berjalan tanpa tujuan, hingga kakinya membawanya ke sebuah toko perlengkapan bekas di pinggir kota. Dia berhenti di depan etalase kaca yang buram. Bayangannya terpantul di sana seorang pemuda yang hancur, dihianati oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Namun, di balik kehancuran itu, struktur wajahnya yang keras mulai membentuk tekad baru. Jika hukum menolak hadir, maka hukum harus diciptakan sendiri. Jika polisi takut pada bayang-bayang cakar naga, maka Shi Cheng akan menjadi mimpi buruk yang bersembunyi di dalam bayangan itu. Tangan kekar itu merogoh saku, mengeluarkan sisa uang receh terakhir. Dia mendorong pintu toko. Lonceng kecil berbunyi, ting. "Cari apa, nak?" tanya pemilik toko tua dengan suara serak. Mata Shi Cheng menyapu rak-rak berdebu, melewati peralatan dapur dan elektronik rusak, hingga berhenti pada sebuah jaket hoodie hitam tebal dan sepasang sarung tangan taktis yang tergeletak di sudut. "Keadilan," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. "Saya mencari alat untuk mengambil kembali keadilan." Malam ini, Shi Cheng yang lama telah mati di ruang tunggu rumah sakit dan di meja Inspektur Jong. Malam ini, jalanan akan menyambut kelahiran sang predator baru. Kota ini telah membangunkan seekor naga tidur, dan mereka tidak sadar bahwa api yang akan disemburkannya sanggup membakar habis segalanya. Distrik Merah Yongmen adalah labirin neon yang tak pernah tidur, tempat dosa diperjualbelikan semurah kacang goreng. Di salah satu sudut tergelapnya, berdiri klub malam bunga layu, sebuah bangunan beton kusam yang dindingnya bergetar oleh dentuman musik bas murahan. Asap rokok tebal menggantung di udara, menciptakan tirai abu-abu yang memedihkan mata. Di pojok ruangan, duduk sekelompok pria dengan tato naga melingkar di lengan. Mereka tertawa keras, menenggak bir sambil melempar kartu remi ke meja yang penuh goresan. Salah satu dari mereka, pria kurus dengan gigi emas mencolok, sedang menceritakan lelucon kotor sambil menapok-nepok paha seorang pelayan wanita yang terlihat tidak nyaman. Pintu depan klub terbuka kasar, membentur dinding dengan suara brok yang memotong tawa mereka. Angin malam dan tempias hujan menerobos masuk, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Di ambang pintu, berdiri sesosok tubuh tegap berbalut hoodie hitam, basah kuyup. Tudung kepalanya menutupi sebagian wajah, menyisakan rahang yang mengeras dan sepasang mata yang menyala di balik bayangan. Shi Cheng tidak datang untuk minum. "Hei, kau buta huruf? Ini tempat privasi anggota Cakar Naga," teriak penjaga pintu, seorang raksasa botak dengan otot leher setebal beton. Shi Cheng tidak menjawab. Kuli pelabuhan itu melangkah maju. Gerakannya bukan gerakan seorang seniman bela diri, melainkan gerakan lokomotif yang kehilangan rem. Saat penjaga itu mengayunkan tinju sebesar martil, Shi Cheng menunduk sedikit, membiarkan angin pukulan melewati telinganya, lalu menghantamkan sikunya ke ulu hati lawan. Suara bak terdengar tumpul dan menyakitkan. Si raksasa terlipat dua, matanya melotot kehabisan napas sebelum ambruk ke lantai kayu yang lengket. Musik berhenti mendadak. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Si gigi emas berdiri, menendang kursi hingga terguling. "Siapa kau, bangsat? Kau cari mati di kandang singa?" Mata Shi Cheng terkunci pada pria itu. Dia mengenali wajah tersebut, salah satu bajingan
yang tertawa saat adiknya diseret ke dalam gang. Memori itu memicu adrenalin yang membakar pembuluh darahnya. Tanpa peringatan, pemuda itu menerjang. Bukan pertarungan indah seperti di film silat. Ini adalah perkelahian jalanan yang kotor dan brutal. 3 anggota geng sekaligus melompat ke arahnya. Shi Cheng menerima pukulan di rusuk. Rasa nyeri meledak, namun dia mengabaikannya. Tangan kekarnya mencengkeram kerah baju penyerang pertama, membantingnya ke meja biliar hingga kayu tebal itu retak. Botol bir pecah di punggungnya. Kaca tajam merobek kain hoodie dan menggores kulit. Tapi rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar. Shi Cheng berputar, melayangkan kepalan tangan yang telah ditempa oleh ribuan jam mengangkat peti kemas. Pukulan itu mendarat telak di rahang penyerang kedua, merontokkan gigi dan kesadaran pria itu seketika. Si gigi emas melihat anak buahnya bertumbangan, mencabut pisau lipat dengan tangan gemetar. "Jangan mendekat, aku akan merobek perutmu." Shi Cheng terus melangkah. Darah segar menetes dari pelipisnya, bercampur keringat, memberikan tampilan iblis yang bangkit dari neraka. Dia tidak melihat pisau itu. Dia hanya melihat ketakutan di mata musuhnya. "Kau!" Suara Shi Cheng parau, berat, dan mengerikan. "Mengambil sesuatu yang bukan hakmu." Gigi emas menyerang dengan putus asa. Bilah pisau menyayat lengan kiri Shi Cheng, tapi pemuda itu tidak berhenti. Tangan kanannya menangkap pergelangan tangan si preman, memuntirnya dengan bunyi krak yang membuat ngilu siapapun yang mendengarnya. Pisau terjatuh. Jeritan kesakitan gigi emas tertahan saat tangan Shi Cheng yang lain mencengkeram lehernya, mengangkat tubuh kurus itu beberapa sentimeter dari lantai. Kaki si preman menendung-nendang udara, wajahnya berubah ungu. "Ini untuk adikku," bisik Shi Cheng, lalu melemparkan tubuh itu ke deretan botol minuman di bar. Kaca berhamburan. Tubuh si preman merosot tak berdaya di antara pecahan gelas dan genangan alkohol. Napas Shi Cheng memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dia berdiri di tengah kekacauan yang dia ciptakan, dikelilingi oleh tubuh-tubuh yang mengerang kesakitan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lonjakan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia telah menang, tapi tubuhnya penuh luka. Rusuknya nyeri, darah mengalir dari lengan dan punggung. Sirena polisi terdengar sayup-sayup di kejauhan selalu datang terlambat. Shi Cheng menarik tudung hoodie Naya lebih dalam, meludah darah ke lantai, dan berbalik keluar menembus hujan. Di seberang jalan, di atas atap sebuah toko kelontong yang gelap, sepasang mata tua mengawasi kejadian itu. Seorang pria tua dengan botol arak di pinggang menggelengkan kepala perlahan. "Kuat seperti banteng, tapi bodoh seperti kerbau," gumam sosok tua itu sebelum menghilang di telan kegelapan malam. Seolah dia tidak pernah ada di sana. Hujan belum juga reda saat Shi Cheng menyeret kakinya menyusuri gang sempit menuju apartemennya. Setiap langkah mengirimkan sinyal nyeri dari rusuk ke otak. Adrenalin yang tadi meluap kini surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa dan rasa sakit yang mulai menagih perhatian. Kemenangan di klub malam tadi terasa hampa. Dia telah menghajar para bajingan itu, tapi Xiao Yu masih terbaring koma di rumah sakit. Dan besok, matahari akan terbit, seolah tidak terjadi apa-apa. Jalanan di sekitar rumah susunnya sepi, lampu jalan berkedip sekarat. Namun, insting Shi Cheng yang mulai terasah mendeteksi ketidakwajaran. Suara tikus got yang biasanya ramai, kini senyap. Angin terasa membawa beban berat. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang kontainer sampah, 5 sosok muncul. Lalu 5 lagi dari arah belakang. Mereka bukan preman kroco yang mabuk di bar tadi. Orang-orang ini memegang pipa besi dan rantai motor, berdiri dengan postur tegap yang mengancam. Mereka adalah pembersih, pasukan penindak cakar naga yang dikirim untuk membereskan masalah. "Kau membuat kekacauan besar malam ini, Nak." Suara dingin muncul dari seorang pria berjaket kulit di tengah lingkaran. "Bos tidak suka tikus yang menggigit." Shi Cheng mengepalkan tangan, meski jari-jarinya terasa kaku dan bengkak.
Dia terjebak. Jalan keluar tertutup. Tubuhnya yang sudah babak belur berteriak minta istirahat. Tapi dia memaksakan diri memasang kuda amatir yang hanya mengandalkan nyali. Maju, tantang si Cheng. Meski suaranya tak lagi segarang sebelumnya, serangan itu datang serentak. Tidak ada antrean seperti di film laga, pipa besi menghantam punggung, rantai melilit kaki, dan tendangan bertubi-tubi mendarat di perut. Si Cheng mencoba melawan, berhasil memukul satu orang hingga jatuh. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah hantaman keras di belakang kepala membuatnya tersungkur ke aspal basah. Dunia berputar. Rasa asin darah memenuhi mulut. Pandangannya kabur. Dia melihat sepatu bot mendekat ke wajahnya, siap untuk mengakhiri segalanya. Maafkan kakak, Yu. Batinnya pasrah. Tepat saat sepatu bot itu melayang, sebuah benda kecil melesat dari kegelapan, sebuah tutup botol arak yang terbang laksana peluru. Benda itu menghantam kening si penyerang dengan presisi mengerikan. Pria berjaket kulit itu terhuyung mundur, memegang dahinya yang berdarah. "Siapa di sana?" teriaknya panik. Anak muda zaman sekarang, berisik sekali saat orang tua mau tidur. Suara itu serak, malas, dan sedikit bergumam. Dari balik bayangan tiang listrik, seorang pria tua berjalan sempoyongan. Pakaiannya lusuh, rambutnya abu-abu berantakan, dan di tangannya tergenggam botol arak keramik kuno. Dia terlihat seperti gelandangan biasa, kecuali cara kakinya menapak tanah ringan, nyaris tanpa suara. "Habisi kakek tua itu," perintah pimpinan geng. 3 orang preman berlari menerjang si tua. Si Cheng ingin berteriak memperingatkan, tapi suaranya tercekat. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui logika si Cheng. Si pria tua tidak terlihat memasang kuda-kuda. Dia hanya mengalir saat pipa besi diayunkan. Tubuh kurusnya bergeser sedikit, seolah ditiup angin, membuat serangan itu meleset. Dengan gerakan santai, si tua menepuk pergelangan tangan penyerang, dan senjata itu jatuh. Sebuah dorongan pelan di dada terlihat, seperti tepukan sahabat, membuat preman bertubuh besar itu terlempar 3 meter ke belakang, menabrak dinding bata hingga pingsan. "Gerakanmu kaku, terlalu banyak amarah, terlalu sedikit keseimbangan," gumam si tua sambil menenggak araknya di tengah pertarungan. Dia bergerak seperti air di antara bebatuan, menghindar, menepis, dan meminjam tenaga lawan untuk menjatuhkan mereka. Tidak ada satupun pukulan yang mendarat di tubuh rentanya. Dalam hitungan menit, 10 orang pembersih cakar naga mengerang di tanah. Tulang mereka terkilir atau patah tanpa terlihat adanya kekerasan yang berlebihan. Si pimpinan geng, ketakutan setengah mati, lari terberit-berit meninggalkan anak buahnya. Pria tua itu menghampiri si Cheng yang ternganga di aspal. Bau alkohol murahan menguar kuat dari napasnya. "Kau punya tulang yang bagus, nak. Tapi teknikmu seburuk tarian monyet mabuk," cemooh si tua sambil mengulurkan tangan. Si Cheng menerima uluran tangan itu. Genggamannya kuat dan hangat, kontras dengan penampilan luarnya. "Tuan, siapa Anda?" tanya si Cheng sambil meringis menahan sakit. "Ajari aku, tolong ajari aku melakukan itu." Si tua mendengus, berbalik badan, dan mulai berjalan pergi. "Aku tidak menerima murid, apalagi murid yang matanya penuh dendam. Dendam itu seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang mati. Kau hanya akan membakar dirimu sendiri." Si Cheng dengan sisa tenaganya merangkak bangun dan mengejar. Dia jatuh berlutut lagi di depan si tua, menempelkan dahinya ke aspal basah sebuah kautau penghormatan tertinggi. Hujan mengguyur punggungnya yang terluka. Ini bukan cuma soal dendam. Suara si Cheng bergetar, bercampur tangis yang akhirnya pecah. "Hukum tidak bisa melindungi kami." Polisi memalingkan wajah. "Jika aku tidak menjadi kuat, siapa yang akan melindungi orang-orang seperti adikku? Jika aku terbakar habis, biarlah. Asalkan abunya
bisa mencekik mereka yang jahat. Langkah kaki si tua terhenti. Dia diam cukup lama. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan. Kata-kata pemuda itu memiliki resonansi yang familiar. Sebuah gema dari masa lalu si tua sendiri yang ingin dia lupakan. Dia menoleh sedikit, menatap punggung pemuda yang keras kepala itu. Bangun. Kalau kau mati kedinginan di sini, siapa yang akan membelikanku arak besok pagi? Kepala si Cheng terangkat. Matanya membelalak tak percaya. Namaku Master Bai, ucap si tua sambil kembali berjalan. Kali ini lebih pelan, memberi isyarat agar si Cheng mengikuti. Dan ingat satu hal, aku mengajarimu cara bertarung untuk hidup, bukan untuk membunuh. Jika kau melanggar itu, aku sendiri yang akan mematahkan tulangmu. Malam itu, di bawah guyuran hujan kota yang tak kenal ampun, Si Cheng tertiti-titi mengikuti bayangan gurunya. Dia meninggalkan kehidupan lamanya sebagai korban tak berdaya, melangkah menuju jalan pedang yang sunyi dan berbahaya. Transformasi sesungguhnya baru saja dimulai. 3 bulan berlalu sejak malam hujan di gang sempit itu. Di bawah bimbingan tangan besi Master Bai yang kerap berbau alkohol, tubuh Si Cheng telah bertransformasi, bukan menjadi gumpalan otot yang kaku, melainkan menjadi kawat baja yang lentur dan mematikan. Latihan itu tidak indah. Mengangkat tong air, menaiki ribuan anak tangga kuil, menangkis lemparan kerikil dengan mata tertutup, dan meditasi di bawah air terjun limbah pabrik yang dingin. Malam ini, distrik gudang sektor 4 menjadi panggung ujiannya. Di antara tumpukan kontainer berkarat, sebuah transaksi ilegal sedang berlangsung. Kelompok Cakar Naga memeras pedagang pasar malam, memaksa mereka membayar uang perlindungan. Seorang pedagang tua didorong hingga jatuh, sayuran dagangannya berserakan di tanah berlumpur. Bayar atau gerobakmu kami bakar, ancam seorang preman berambut merah dari atas tumpukan kontainer. Bayangan hitam melompat turun tanpa suara. Si Chen mendarat dengan lutut menekuk, meredam benturan. Sebelum si rambut merah menyadari apa yang terjadi, sebuah sapuan kaki menjatuhkannya. Kali ini, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Gerakan Si Cheng efisien, dingin, dan penuh perhitungan. Setiap pukulan mengarah ke titik saraf, melumpuhkan tanpa membunuh. 3 preman tumbang dalam waktu kurang dari 10 detik. Napas pemuda itu tetap teratur, seirama dengan detak jantung yang tenang. Klik, cekrek, suara rana kamera memecah kesunyian pasca perkelahian. Si Cheng menoleh tajam ke arah celah sempit di antara 2 gedung. Seseorang ada di sana. Insting waspadanya mengambil alih. Si Cheng melesat mengejar sosok itu. Pengejaran singkat berakhir di gang buntu. Sosok itu terpojok, namun alih-alih gemetar ketakutan, orang itu justru mengangkat kedua tangan dengan tenang sambil tetap memegang kamera DSLR profesional. Tenang, jagoan, aku di pihakmu. Suara wanita itu tegas, meski napasnya sedikit terengah. Cahaya lampu jalan yang remang memperlihatkan wajahnya. Rambut pendek sebahu, kacamata bingkai tebal, dan kartu pers yang tergantung di leher. Lin, jurnalis investigasi dari harian Metro, menatap sosok bertopeng di hadapannya dengan rasa ingin tahu yang membara, bukan ketakutan. Serahkan kameranya, perintah Si Cheng. Suaranya disamarkan oleh masker kain yang menutupi separuh wajah. Tidak akan, tolak Lin, menurunkan tangannya perlahan. Foto-foto ini adalah bukti kau menghajar krocok-krocok itu. Bagus, tapi itu tidak akan menghentikan Cakar Naga. Besok mereka akan mengirim orang baru. Kau hanya memotong rumput liar. Akarnya masih tertanam kuat. Si Cheng terdiam. Kata-kata itu menusuk egonya, namun mengandung kebenaran pahit yang dia sadari selama berminggu-minggu ini. Lin melangkah maju 1 langkah, menantang bahaya. Namaku Lin. Aku sudah menyelidiki sindikat ini selama 2 tahun. Aku tahu pola mereka. Aku tahu siapa yang membackup mereka di pemerintahan. Dan yang paling penting, aku tahu di mana mereka menyimpan gula malam ini. Gula
heroin sintetik, pengiriman terbesar bulan ini. Lin merogoh tas selempangnya, mengeluarkan sebuah map biru. Gudang 13 di Pelabuhan Timur, jam 11 malam ini. Itu jantung operasi mereka untuk kuartal ini. Jika kau hancurkan itu, Cakar Naga akan kehilangan pendapatan miliaran yuan. Itu baru namanya pukulan telak. Si Chen menatap map itu, lalu menatap mata Lin. Dia melihat api yang sama di sana, api keadilan yang menolak padam, meski dunia berusaha mematikannya. Mengapa kau memberikannya padaku? Kenapa tidak ke polisi? Lin tertawa getir. Polisi? Setengah dari gaji mereka dibayar oleh bos Cakar Naga. Aku butuh seseorang yang beroperasi di luar sistem. Seseorang yang tidak bisa dibeli. Seseorang yang gila cukup untuk melawan mereka secara fisik. Tangan bersarung taktis itu mengambil map tersebut. Hati-hati, jagoan, ujar Lin. Saat Si Cheng berbalik untuk pergi, penaku bisa mengungkap kebusukan mereka. Tapi malam ini, mereka butuh bahasa yang lebih keras. Bahasa yang hanya dimengerti oleh tinjumu. Si Cheng mengangguk sekali, lalu melompat ke dinding, memanjat dengan ketangkasan seekor macan tutul, dan menghilang ke dalam kegelapan atap kota. Aliansi yang tak terduga telah terbentuk. Pena dan tinju kini bersatu untuk meruntuhkan kekaisaran dosa. Gudang 13 adalah benteng raksasa di tepi laut. Lampu sorot menyapu area sekeliling setiap 2 menit, sementara penjaga bersenjata api berpatroli dengan anjing herder yang galak. Di dalam, tumpukan peti kayu berisi paket narkoba sedang dipindahkan ke truk-truk box. Si Cheng mengamati dari kerangka baja di langit-langit gudang, 20 meter di atas lantai beton. Informasi Lin akurat. Ini bukan sekadar transaksi geng jalanan. Ini adalah operasi militer. Jantungnya berdetak lambat. Ajaran Master Bai bergema di kepalanya. Jadilah seperti air. Air bisa mengalir. Atau bisa menghancurkan. Masuklah tanpa bentuk. Si Cheng mengeluarkan beberapa kelereng besi dari sakunya dan menjentikannya ke arah kotak sekering utama di dinding jauh. Ting! Suara itu menarik perhatian 2 penjaga. Saat mereka mendekat, kelereng kedua menghantam bola lampu halogen. Preng! Area sudut menjadi gelap gulita. Kepanikan kecil mulai terjadi. Periksa lampu itu! Teriak seorang mandor. Itu adalah sinyalnya. Si Cheng meluncur turun, menggunakan tali katrol. Mendarat tanpa suara di belakang barisan penjaga. Pertunjukan dimulai. Dia bergerak cepat, memanfaatkan bayang-bayang. Satu persatu, penjaga tumbang sebelum sempat menarik pelatuk senjata. Si Chen menggunakan teknik Wing Chun jarak dekat, serangan cepat ke tenggorokan, dan persendian dikombinasikan dengan kuncian Gujitsu untuk melumpuhkan lawan secara efisien. Namun, keributan tak bisa disembunyikan selamanya. Seorang penjaga melihat rekannya jatuh dan melepaskan tembakan. Dor! Suara tembakan menggema, membangunkan seluruh gudang. Puluhan anggota geng mengepungnya. Si Cheng berdiri di tengah lingkaran. Dikelilingi musuh, dia tidak lari. Dia memasang kuda-kuda rendah, kedua tangan terangkat sejajar dada, telapak tangan terbuka. Pertarungan yang terjadi kemudian adalah kekacauan yang terorkestrasi. Si Cheng menari di antara serangan. Dia meminjam tenaga lawan, membanting pria besar ke arah temannya sendiri, menggunakan tongkat besi rampasan untuk menangkis parang. Dia bukan lagi petarung jalanan yang kasar. Dia adalah seniman bela diri yang melukis kanvas pertempuran dengan keringat dan darah musuh. Di sudut gudang, beberapa pekerja paksa wanita dan anak-anak yang diselundupkan meringkuk ketakutan. Salah satu preman sadar bahwa mereka kalah taktik, berlari, dan mencengkeram seorang gadis kecil, menempelkan pisau ke lehernya. Berhenti atau bocah ini mati. Gerakan Si Cheng terhenti seketika. Seluruh gudang senyap. Napas berat terdengar di mana-mana. Lepaskan dia. Suara Si Cheng rendah, menggetarkan. Mundur, buka topengmu, teriak preman itu. Tangannya gemetar. Tanpa diduga, salah satu pekerja yang bersembunyi merekam kejadian itu dengan ponsel retak yang disembunyikan. Si Cheng menatap mata preman itu.
Dia melihat keraguan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia. Tangan kanan Si Cheng melempar potongan besi kecil yang dia pungut dari lantai. Besi itu menghantam tangan si preman. Pisau terlepas. Dalam sepersekian detik, Si Cheng menerjang, melompati peti kemas, dan menendang dada preman itu hingga terpental jauh. Dia menangkap gadis kecil itu sebelum jatuh. Mendekapnya erat. "Kau aman sekarang," bisiknya. Sirena polisi kali ini, polisi dari unit khusus yang dihubungi Lin secara anonim mulai terdengar mendekat. Si Cheng menatap para pekerja yang dia selamatkan. Mereka memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa takut bercampur kekaguman yang mendalam. "Terima kasih, pahlawan," ucap gadis kecil itu. Si Cheng tidak menjawab. Dia melompat keluar melalui jendela ventilasi, tepat saat pasukan SWAT mendobrak pintu utama. Esok paginya, video rekaman amatir itu meledak di internet. Judul-judul berita utama di seluruh negeri berteriak, "Sosok misterius hancurkan sindikat narkoba." Siapa pahlawan jalanan ini? Masyarakat yang selama ini tertindas menemukan simbol baru. Di warung kopi, di pasar, di sekolah, semua orang membicarakan sosok bertopeng yang berani melawan raksasa. Julukan itu lahir bukan dari dirinya sendiri, tapi dari harapan ribuan orang. Pahlawan jalanan. Namun, di sebuah penthouse mewah di puncak gedung tertinggi kota, suasana justru mencekam. Seorang pria tua dengan setelan sutra mahal sedang memberi makan ikan piranha di akuarium raksasa. Dia adalah tuan besar, pemimpin tertinggi sindikat. Di belakangnya berdiri seorang pria jangkung dengan rambut perak dan setelan jas hitam rapi. Wajah pria itu tanpa ekspresi. Matanya dingin seperti reptil. Dia adalah Gao, sang tangan kanan, pembunuh bayaran terbaik di Asia Timur. Tikus kecil ini mulai bising. "Gao," gumam tuan besar tanpa menoleh. Dia menjatuhkan potongan daging segar ke akuarium. Air bergolak merah seketika. "Dia mempermalukan kita. Dia memberi rakyat harapan, dan harapan adalah racun bagi bisnis kita." Gao membungkuk sedikit. Suaranya halus namun tajam seperti silet. "Saya akan memadamkan harapan itu, Tuan. Saya akan membawa kepalanya ke meja makan Anda sebelum bulan purnama. Bagus, buat dia menderita. Buat semua orang melihat bahwa menjadi pahlawan hanyalah jalan pintas menuju kuburan." Perburuan telah dimulai. Si Cheng kini bukan lagi sekadar pengganggu. Dia adalah target nomor 1 di dunia bawah tanah. Dan musuh yang datang kali ini adalah monster yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangkan. Aroma busuk menguar dari kontainer nomor 402 di terminal peti kemas yang terlantar itu. Bukan bau sampah atau limbah industri, melainkan aroma khas ketakutan manusia yang dikurung terlalu lama tanpa sanitasi. Keringat dingin, urin, dan keputusasaan. Langit malam tertutup awan hitam pekat, seolah enggan menyaksikan kekejian yang berlangsung di bawahnya. Si Cheng berjongkok di atas derek tua, matanya menyapu area di bawah. Informasi dari Lin kali ini membawanya ke lubang neraka terdalam dari operasi Cakar Naga. Perdagangan manusia. 3 penjaga bersenjata api berdiri santai sambil merokok di depan pintu kontainer yang sedikit terbuka. Suara isak tangis tertahan terdengar sayap-sayap dari celah logam itu. Suara itu mengingatkan pada rintihan Xiaoyu di rumah sakit. Sebuah letupan panas menjalar di dada Si Cheng. Kali ini, ketenangannya goyah. Bayangan adiknya yang terbaring koma tumpang tindih dengan nasib para korban di dalam sana. Tubuh kekar itu meluncur turun menggunakan kabel baja, mendarat dengan bunyi debum keras yang disengaja. Tidak ada lagi serangan diam-diam, tidak ada lagi elemen kejutan. Malam ini, sang pemburu ingin terlihat. Siapa? Belum sempat penjaga pertama menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan memutar menghantam lehernya. Tulang leher berbunyi kerak mengerikan. Pria itu rubuh seketika. 2 penjaga lainnya panik, mencoba mengokang senjata.
namun jarak mereka terlalu dekat dengan maut. Si Cheng bergerak bukan seperti air, melainkan seperti badai api. Dia menepis selaras senapan ke atas, lalu menghantamkan telapak tangannya ke hidung penjaga kedua, hingga tulang rawan itu melesak ke dalam tengkorak. Darah muncrat membasahi topeng kain hitamnya. Penjaga ketiga gemetar ketakutan, menjatuhkan senjata, dan mencoba lari. Namun, si Cheng menangkap kerah belakang bajunya, membanting tubuh itu ke dinding kontainer besi. Buka pintunya, geram si Cheng. Suaranya bukan lagi milik manusia, itu suara iblis yang merangkak keluar dari jurang dendam. Pintu kontainer terbuka, pemandangan di dalamnya membekukan darah. Belasan wanita muda dan anak-anak berjejalan dalam kegelapan, mata mereka kosong. Tubuh kurus kering penuh luka lebam. Di sudut, seorang pria gemuk sang mandor perdagangan sedang menghitung uang tunai. Pria gemuk itu menoleh. Matanya membelalak melihat 3 penjaga terbaiknya terkapar tak bernyawa. Kau pahlawan jalanan itu? Ambil uang ini, ambil semuanya. Jangan sakiti aku. Mandor itu melempar gepokan uang ke udara, berharap kertas-kertas itu bisa menjadi perisai. Si Cheng melangkah masuk. Uang kertas berterbangan di sekitarnya seperti daun kering, tak berarti apa-apa. Matanya terkunci pada wajah si mandor. Tatapan itu kosong, gelap, tanpa ampun. Pukulan pertama menghantam perut si mandor, membuatnya memuntahkan isi perut. Pukulan kedua merontokkan gigi. Si Cheng tidak berhenti. Dia menduduki tubuh pria gemuk itu, melayangkan tinju demi tinju ke wajah yang sudah tak berbentuk lagi. Bak, bak, bak. Suara hantaman daging bertemu tulang menggema di kontainer sempit itu. Darah membasahi sarung tangan taktis Si Cheng. Para korban di pojok ruangan menjerit ketakutan. Bukan karena penjahat itu, tapi karena kebrutalan sang penyelamat. Dalam benak Si Cheng, wajah mandor itu berubah menjadi wajah orang yang menyakiti adiknya. Amarah mengambil alih kemudi. Bunuh dia, habisi sampah ini. Dunia tidak butuh dia. Bisikan gelap itu terdengar begitu manis di telinganya. Si Cheng mengangkat kepalan tangan tinggi-tinggi, membidik tenggorokan mandor yang sudah sekarat itu untuk pukulan terakhir yang mematikan. Berhenti. Sebuah tangan kecil menarik ujung jaketnya. Si Cheng membeku. Napasnya memburu kasar. Dia menoleh perlahan dengan mata merah menyala. Seorang gadis kecil, salah satu korban, menatapnya dengan mata basah. Gadis itu menggelengkan kepala pelan. Tatapan itu murni, tatapan yang sama yang dimiliki Xiaoyu sebelum insiden itu. Jangan jadi seperti mereka, cicit gadis itu. Kalimat itu menghantam kesadaran Si Cheng lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Dia melihat tangannya yang berlumuran darah. Dia melihat wajah mandor yang hancur. Lalu dia melihat pantulan dirinya di genangan air di lantai kontainer sesosok monster bertopeng. Perlahan, kepalan tangan itu terbuka. Si Cheng bangkit, mundur terhayang-hayang, menjauhi tubuh si mandor yang masih bernapas lemah. Dia telah melewati batas, dan hampir saja tidak bisa kembali. Sirena polisi terdengar mendekat. Si Cheng menatap para korban untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berlari menembus malam, membawa serta rasa jijik pada dirinya sendiri yang tak bisa hilang. Dojo tua milik Master Bai terletak di pinggiran kota yang sepi, dikelilingi oleh hutan bambu yang rimbun. Tempat itu biasanya menjadi santuarium yang damai, tempat aroma hio dan teh herbal menenangkan jiwa yang gelisah. Namun malam ini, udara terasa berat, statis, seolah badai besar sedang menahan napas sebelum meledak. Si Cheng duduk bersila di lantai kayu, membersihkan darah kering dari buku-buku jarinya. Master Bai duduk di beranda, menatap bulan purnama sambil menyesap arak dari botol labu kesayangannya. Kau hampir kehilangan jiwamu malam ini, murid bodoh, ucap Master Bai tanpa menoleh. Suaranya tenang, namun ada nada kekecewaan yang tersirat. Ketika kau menatap jurang itu
juga menatapmu. Kau membiarkannya masuk. Shi Cheng menunduk. Mereka binatang. Guru, mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Keadilan tanpa kendali hanyalah pembantaian. Sahut si tua tajam. Jika kau membunuh, kau bukan lagi pahlawan. Kau hanya pembunuh lain dengan kostum yang berbeda. Perdebatan itu terpotong oleh suara langkah kaki. Satu langkah, ringan, teratur. Suara kerikil di halaman depan bergesekan dengan sol sepatu kulit berkualitas tinggi. Master Bai meletakkan botol araknya perlahan. Postur tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba tegak. Otot-otot tua di balik jubah lusuhnya menegang. Tamu tak diundang datang membawa maut. Gumam Master Bai. Pintu gerbang kayu dojo terbelah dua. Bukan didorong, melainkan ditebas oleh sesuatu yang tak terlihat. Potongan kayu jatuh berdebum. Di sana berdiri seorang pria jangkung dengan setelan jas hitam yang membalut tubuh ramping nan atletis. Rambut peraknya berkilau di bawah sinar bulan. Wajahnya datar, tanpa emosi, seperti topeng porselen yang dingin. Di tangannya tergenggam sebilah pedang jian lurus yang berkilau mematikan. Gao, tangan kanan sang bos besar. Tempat persembunyian yang sentimental. Suara Gao halus, seperti desis ular. Sayang sekali harus dibakar rata dengan tanah. Shi Cheng melompat bangkit, adrenalin membanjiri tubuhnya. Siapa? Kau. Aku adalah konsekuensi dari tindakanmu, nak. Jawab Gao, tanpa peringatan. Pria itu melesat maju, kecepatannya di luar nalar. Shi Cheng nyaris tak sempat berkedip. Dia mengangkat lengan untuk menangkis. Namun tendangan Gao menembus pertahanannya, menghantam dada dengan kekuatan setara truk yang melaju kencang. Shi Cheng terpental menabrak rak senjata kayu-kayu, berserakan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di rongga dadanya, tulang rusuknya retak. Level kekuatan ini jauh di atas preman manapun yang pernah dia hadapi. Ini adalah level seorang master pembunuh. Gao tidak memberi jeda. Ujung pedangnya mengarah ke jantung Shi Cheng yang masih terkapar. Terang, percikan api memijar di udara. Sebuah tongkat bambu menahan bilah pedang itu, hanya beberapa sentimeter dari dada Shi Cheng. Master Bai berdiri di sana, tatapannya tajam. Aura kemalasan dan mabuknya lenyap tak berbekas. Menyerang anak ingusan, standarmu turun. Gao, sindir Master Bai. Bai si pemabuk. Gao menarik pedangnya kembali dengan gerakan elegan. Kudengar kau sudah mati di selokan. Ternyata kau bersembunyi di sini, melatih monyet liar untuk mengganggu bisnis tuan besar. Monyet ini punya hati yang lebih besar daripada tuanmu, balas Master Bai sambil memutar tongkat bambunya. Pergi, Cheng. Ini bukan pertarunganmu. Tidak, aku tidak akan meninggalkan guru. Shi Cheng mencoba bangkit, tapi rasa sakit di dadanya membuatnya kembali tersungkur. Lari, bentak Master Bai. Pertarungan dua raksasa dimulai. Itu adalah tarian kematian yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Pedang Gao adalah kilatan perak yang mencari darah, cepat dan kejam. Tongkat bambu Master Bai adalah perisai yang kokoh, bergerak luas menangkis, membelokkan, dan menyerang balik. Dojo tua itu hancur berantakan di sekitar mereka. Tiang penyangga ditebas putus, lantai kayu hancur berlubang. Shi Cheng menyaksikan dengan ngeri. Dia menyadari betapa jauhnya jarak kekuatannya dengan mereka. Dia selama ini hanya bermain-main di kolam dangkal, sementara gurunya hidup di lautan badai. Namun, usia tidak bisa bohong. Stamina Master Bai mulai terkuras. Gerakannya melambat sepersekian detik. Gao melihat celah itu. Dia melakukan tipuan, seolah menyerang kepala, namun pedangnya berputar ke bawah, menusuk paha Master Bai. Darah segar muncrat. Si tua goyah. Guru, teriak Shi Cheng. Gao bersiap memberikan tebasan terakhir ke leher si tua. Shi Cheng mengabaikan rasa sakitnya, melempar sebuah batu asah sekuat tenaga ke arah Gao. Batu itu menghantam bahu sang pembunuh, membuatnya meleset sedikit. Tebasan itu tidak memenggal kepala,
tapi menciptakan luka panjang di dada Master Bai. Si tua ambruk. Gao menoleh ke arah Shicheng. Matanya menyipit kesal. Giliranmu, tikus kecil. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Master Bai menendang tungku api di tengah ruangan. Bara api dan abu panas berhamburan ke wajah Gao, membutakannya sesaat. Pergi, Cheng. Jangan biarkan pengorbananku sia, raung Master Bai. Dia menerjang kaki Gao, menguncinya di tempat, membiarkan api mulai melalap dinding kayu dojo yang kering. Air mata membasahi pipi Shicheng. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun, logika bertahannya mengambil alih. Jika dia mati di sini, Cakar Naga menang. Keadilan mati. Xiao Yu tak punya harapan. Dengan lolongan frustrasi, Shicheng berbalik dan melompat keluar jendela belakang, berlari menembus hutan bambu. Di belakangnya, api melahap dojo tua itu. Suara reruntuhan yang ambruk menelan teriakan gurunya dan tawa dingin sang pembunuh. Malam itu, Shicheng tidak hanya kehilangan tempat berlindung. Dia kehilangan figur ayah yang baru saja ditemukannya. Hutan menjadi saksi bisu pelarian sang pahlawan yang kalah. Di kejauhan, api membumbung tinggi ke langit, menjadi suara kehancuran yang menandakan bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, Shicheng sendirian. Hujan malam itu tidak membasuh luka, melainkan menyamarkannya. Shicheng menyeret tubuhnya yang hancur melewati gang-gang belakang, menghindari jalan utama yang dipenuhi patroli polisi-polisi yang kini ia tahu berada di saku musuh. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serbuk kaca. Rusuknya yang retak berteriak protes pada setiap gerakan. Pintu apartemen di lantai 3 itu diketuk dengan pola ritmis tertentu. 3 cepat, 1 lambat, pintu terbuka. Lin berdiri di sana. Matanya membelalak ngeri melihat sosok di hadapannya. Pakaian Shicheng hangus di beberapa bagian. Kulitnya penuh jelaga bercampur darah yang mulai mengering. Tanpa bertanya, jurnalis wanita itu menarik sang petarung masuk dan segera mengunci pintu. Mereka menemukan dojo, suara Shicheng parau, nyaris hilang. Master Bai. Dia, kalimat itu tidak perlu diselesaikan. Keheningan yang menggantung di antara mereka sudah cukup menjelaskan tragedi yang terjadi. Lin membimbing pemuda itu ke sofa, mengambil kotak P3K dengan tangan sedikit gemetar. Bau asap dan kematian menguar kuat dari tubuh tamu malamnya itu. Saat alkohol pembersih menyentuh luka terbuka di punggungnya, Shicheng tidak meringis. Rasa sakit fisik ini adalah pengalih perhatian yang ia butuhkan dari rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Dia telah membawa perang ke depan pintu, satu-satunya orang yang peduli padanya. Dan sekarang orang itu telah tiada. Kita harus berhenti, bisik Lin sambil membalut perban. Kau dan pasukannya. Mereka bukan preman jalanan. Mereka pembunuh profesional. Kau hampir mati, Cheng. Kalau aku berhenti, kematian guru akan sia-sia. Shicheng menatap kosong ke dinding. Aku butuh target. Aku butuh tahu siapa kepala ularnya. Lin menghela napas panjang, lalu berjalan menuju lemari bukunya. Dia menggeser tumpukan majalah tua, menyingkap sebuah papan gabus yang dipenuhi foto, kliping koran, dan benang merah yang ruwet. Lihat ini, ujar Lin. Shicheng memaksakan diri untuk bangun dan mendekat. Matanya menelusuri garis-garis merah yang menghubungkan foto-foto preman jalanan, bandar narkoba, hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Benang itu berakhir pada sebuah foto pria paruh baya yang sering muncul di televisi, wali kota distrik Yongmen. Tapi benang itu tidak berhenti di situ. Ada satu foto lagi di puncak piramida. Sosok yang wajahnya hanya tertangkap samar oleh kamera pengintai jarak jauh. Seorang pria tua di kursi roda yang selalu dikelilingi pengawal. Tuan besar, kata Lin, menunjuk foto itu. Namanya Jofeng. Filantropis di siang hari, raja iblis di malam hari. Dia yang mengendalikan wali kota. Dia yang membayar polisi. Dan gedung pencakar langit, menara Jedi di pusat kota, adalah bentengnya. Jaring laba-laba itu kini terlihat jelas. Kota ini tidak sakit karena virus,
Kota ini sakit karena parasit yang hidup di jantungnya. Aku akan membunuhnya, gumam si Cheng dingin. Tidak dengan cara yang sama seperti kemarin, potong Lin tegas. Kau menerjang masuk seperti banteng. Dan lihat hasilnya. Kau hancur. Master Bai mati. Kita butuh rencana. Kita butuh memotong kaki Nia sebelum memenggal kepalanya. Malam itu dihabiskan dengan menyusun strategi. Bukan strategi tawuran, tapi perang gerilya. Lin akan menggunakan senjatanya data korupsi yang selama ini dia kumpulkan untuk menciptakan kekacauan di publik. Memecah konsentrasi aparat keamanan, sementara Shi Cheng akan menjadi hantu yang menyusup di tengah kekacauan itu. Menjelang subuh, Shi Cheng menyelinap keluar menuju rumah sakit pusat. Dia perlu melihat alasan mengapa dia memulai semua ini. Dia perlu mengisi ulang tekadnya yang hampir habis. Ruang rawat inap itu sepi. Hanya bunyi bip-bip monitor jantung yang terdengar konstan. Xiao Yu berbaring di sana. Wajahnya pucat namun tenang. Bengkak di wajahnya sudah mulai surut. Shi Chen duduk di samping ranjang, menggenggam tangan adiknya yang kecil dan rapuh. Maafkan kakak, bisiknya. Meletakkan keningnya di punggung tangan gadis itu. Kakak janji, setelah malam ini, tidak akan ada lagi monster di bawah tempat tidurmu. Tiba-tiba, dia merasakan kedutan halus. Jari telunjuk Xiao Yu bergerak lemah, menekan telapak tangan kakaknya. Kepala Shi Cheng tersentak naik. Mata adiknya masih terpejam, tapi air mata menetes dari sudut kelopak matanya yang tertutup. Dia mendengar. Dia berjuang untuk kembali. Sebuah gelombang kekuatan baru membanjiri tubuh Shi Cheng. Rasa sakit di rusuknya lenyap, digantikan oleh fokus yang tajam, laksana silet. Amarahnya yang malah dikledik, kini telah membeku menjadi niat yang dingin dan tak tergoyahkan. Dia bukan lagi pembalas dendam yang membabi buta. Dia adalah pelindung yang akan melakukan apapun untuk memastikan adiknya bangun di dunia yang lebih baik. Shi Cheng berdiri, mengecup kening adiknya, dan berjalan keluar. Langkahnya tidak lagi diseret. Dia melangkah tegap, mantap, menuju matahari terbit yang merah seperti darah. Hari penghakiman telah tiba. Menara JD berdiri angkuh di tengah distrik finansial, sebuah monolit kaca dan baja setinggi 50 lantai yang menusuk langit malam. Di dalamnya, pesta koktail mewah sedang berlangsung. Para pejabat korup, selebriti dan bos mafia berbaur, tertawa di atas penderitaan rakyat yang mereka hisap darahnya. Di luar, kekacauan mulai terjadi. Tepat pukul 9 malam, semua layar videotron raksasa di sekitar alun-alun kota yang biasanya menayangkan iklan parfum dan mobil mewah mendadak berubah menjadi statis, lalu menampilkan dokumen-dokumen rahasia, rekening bank luar negeri milik wali kota, foto pertemuan polisi dengan bandar narkoba, dan bukti perdagangan manusia. Lin telah melepaskan pelatuknya. Ribuan orang di jalanan berhenti, mendongak, dan membaca kebenaran yang telanjang. Klakson mobil mulai bersahutan, teriakan kemarahan massa mulai terdengar. Ponsel para pejabat di dalam menara Jade mulai berdering gila-gilaan. Kepanikan menyebar seperti api di ladang kering. Di tengah kekacauan lalu lintas dan kerumunan massa yang mulai mengepung lobi gedung, sebuah sepeda motor sport hitam melaju kencang, menaiki trotoar, dan menabrak pintu kaca lobi utama hingga hancur berkeping-keping. Pecahan kaca berhamburan laksana berlian. Motor itu tergelincir jatuh, dan pengendaranya melompat turun dengan gerakan akrobatik, mendarat mulus di atas lantai marmer yang licin. Shi Cheng tidak lagi memakai hoodie kusam. Dia mengenakan rompi taktis yang dimodifikasi, pelindung lengan dari kulit keras, dan topeng hitam yang menutupi separuh wajah. Di punggungnya terikat sebatang tongkat besi, satu-satunya benda yang tersisa dari reruntuhan dojo Master Bai. Hentikan dia, teriak kepala keamanan lobi. 20 penjaga berseragam rapi, lengkap dengan tongkat listrik dan pistol kejut, berlari mengepung. Shi Cheng menarik napas dalam. Waktu seakan melambat. Dia tidak melihat musuh. Dia melihat aliran tenaga, celah pertahanan, dan titik keseimbangan. Dia teringat kote-kota terakhir gurunya. Jangan dilawan, alirkan.
pertempuran dimulai. Kali ini, Shi Cheng tidak bertarung dengan kemarahan seekor binatang buas. Dia bertarung dengan keanggunan seorang penari kematian. Ketika tongkat listrik diayunkan, dia berputar menghindar setipis kertas, lalu menggunakan momentum lawan untuk membantingnya ke lantai. Tongkat besi di tangannya bernyanyi, wush, tak. Setiap hantaman presisi mengincar lutut, pergelangan tangan, atau bahu. Dia tidak membunuh, tapi dia memastikan mereka yang jatuh tidak akan bangun lagi malam itu. Seorang penjaga mencoba menembakkan tasa. Shi Cheng menangkap kabel yang meluncur itu dengan lilitan tongkat besinya. Menarik si penembak mendekat, lalu mengirimkan tendangan dorong ke dada yang membuat pria itu terbang menabrak meja resepsionis marmer hingga retak. Lobi yang mewah itu kini menjadi arena. Shi Cheng bergerak maju menuju lift utama, meninggalkan jejak tubuh-tubuh yang mengerang di belakangnya. Dia seperti ombak pasang yang tak bisa dibendung. Ting, pintu lift terbuka. Di dalamnya menunggu 3 pengawal elit bertubuh raksasa. Mereka menyeringai, meremehkan satu orang penyusup ini. Shi Cheng tidak berhenti. Dia membuang tongkat besinya yang mulai bengkok, lalu melangkah masuk ke dalam kotak besi sempit itu. Pintu lift tertutup, menyembunyikan kekerasan yang terjadi di dalamnya. Dari pandangan CCTV lobi yang sudah dirusak, suara dentuman keras terdengar dari dalam lift yang mulai naik. Dinding lift berguncang, teriakan tertahan, bunyi tulang patah. Lantai 10, lantai 20, lantai 30. Ketika pintu lift kembali terbuka di lantai 40, lantai eksekutif hanya satu orang yang masih berdiri. Shi Cheng melangkah keluar, merapikan sarung tangannya. Di belakangnya, 3 raksasa itu bertumpuk tak sadarkan diri dalam posisi yang tidak wajar. Di ujung koridor panjang berlapis karpet merah, berdiri sebuah pintu ganda dari kayu jati, berukir naga emas. Itu adalah pintu menuju kantor Tuan Besar. Namun, di depan pintu itu, berdiri satu penghalang terakhir. Gao, sang tangan kanan berdiri santai, membersihkan kuku jarinya dengan ujung pisau belati. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Kau gigih juga, tikus kecil, ujar Gao. Suaranya menggema di koridor sunyi itu. Aku menyesal tidak memenggal kepalamu saat di dojo. Kesalahan yang tidak akan kuulangi. Shi Cheng berhenti 10 langkah dari musuhnya. Dia bisa merasakan aura membunuh yang pekat memancar dari pria berambut perak itu. Tapi kali ini, Shi Cheng tidak gemetar. Rasa takut telah dia tinggalkan di ruang rawat adiknya. Kau mengambil guruku? Suara Shi Cheng tenang, mengerikan dalam kedatarannya. Malam ini, aku datang untuk mengambil segalanya dari kalian. Shi Cheng memasang kuda-kuda, bukan kuda-kuda kasar yang dia pakai dulu, tapi kuda-kuda bajikuan yang kokoh dan mematikan warisan terakhir Master Bai. Maju, tantang Gao, memutar belatinya dengan kecepatan kilat. Di luar jendela kaca, kilat menyambar, menerangi langit malam, dan wajah kedua petarung yang siap untuk duel penentuan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini adalah benturan antara 2 filosofi. Kekuatan yang menindas melawan kekuatan yang melindungi. Dan hanya satu yang akan berjalan keluar dari koridor ini hidup-hidup.